Berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kesatuan Indonesia. Kesatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, hari ini saya absen dulu. Melasari, Marsya, Mairia, Melia, Nabila, Nadine, Nailatul, Nesya, Putri, Rani, Rehana Bunga, Salma, Selvi, Sila Ayu, Sila Hernanda, Cinta, Siti, Siti Nur Rohmatin, Sakit, Siti Nur Rohmatul, sakit. Sania, Pikel. Baik, pelajaran hari ini kita akan membahas tentang pelayanan pelanggan. Sudah saya bagi ya PPT-nya. Sudah. Pelayanan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Oke, pelayanan pelanggan. Apa pelayanan pelanggan itu? Ada yang tahu? Bentuk interaksi antara perusahaan dengan konsumen. Oke, ada yang lain? Interaksi. Interaksi antara siapa? Penjual dan konsumen. Penjual dan pembeli. Perusahaan dan dengan konsumen. Perusahaan dengan konsumen. Baik secara langsung ataupun tidak Langsung. Kalau langsung misalnya Di toko. pasar, mall boleh. Kalau tidak langsung marketplace. Kalau tidak langsung online, Shopee, Lazada boleh. Tujuannya apa? Bertujuan untuk Memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Konsumen. Nah, pelayanan yang baik. Pastinya kalian senang kan kalau sebagai pelanggan, kalau mendapat pelayanan baik itu pasti senang. Nah, maka dari itu pelayanan yang terbaik, pelayanan pelanggan baik itu merupakan satu kunci kesuksesan atau keberhasilan dari perusahaannya ini. Karena kenapa? Untuk menjaga atau mempertahankan mitra perusahaan, untuk mempertahankan pelanggan dan menarik pelanggan baru. Misalnya kalau dapat pelayanan yang tidak memuaskan, otomatis pelanggan tersebut kembali lagi atau tidak? Tidak. Makanya adanya pelayanan pelanggan yang terbaik merupakan satu kunci
uji keberhasilan. Oke, bagus. Selanjutnya pentingnya pelayanan pelanggan. Yang pertama ada membangun loyalitas. Membangun loyalitas itu Pelanggan sadar dan melakukan pembelian ulang pada suatu Oke, benar. Ada lagi? Membangun loyalitas. Jadi misalnya pelanggan sudah merasa puas, nah maka dari itu pelanggan akan kembali membeli produk itu lagi, dan dia juga membuka dengan apa? Kalau ada produk baru dengan senang hati, jika ditawarkan pasti mau mencoba. Yang kedua ada meningkatkan reputasi perusahaan. Pelanggan yang puas akan merekomendasikan produk ke orang lain. Ada lagi membedakan bisnis dengan pesaing. Pelayanan yang unggul dapat menjadi keunggulan yang kompetitif yang sulit ditiru oleh. Jadi perusahaan memiliki ciri khas sendiri. Lanjut, ada lagi meningkatkan penjualan. Jadi otomatis nanti kalau pelayanannya baik, pasti penjualannya akan meningkat. Prinsip-prinsip pelayanan pelanggan yang baik. Yang pertama ada empati, artinya memahami perasaan dan perspektif pelanggan. Yang kedua ada kesabaran. Jadi kalau kita melayani pelanggan, kita harus sabar, jangan marah, jangan memasang muka yang judes. Jadi harus murah senyum. Bisa? Yang ketiga ada ramah. Jika pelanggan datang, kita harus menyambut dengan keramahan. Jadi jangan dibudesi, jangan dicuekin. Misal kalau pelanggannya datang ke toko misalnya, kalian diem aja masih HP-nya, nggak disambut. Minimal selamat datang, selamat pagi, atau mau cari apa yang bisa dibantu. Ada lagi kecepatan dalam menangani masalah. Masalahnya misal mencari sepatu, nggak ada kan di gudangnya, kosong. Ada nomor yang dicari tapi model lain, seperti itu. Jadi kita bisa menyarankan. Memberikan informasi yang akurat. Jadi jangan bawa misalnya produknya di gudang itu kosong, ya bilang kosong. Kalau nggak gitu tadi memberikan opsi kedua. Jadi memberikan informasi yang valid. Konsisten. Ada lagi konsisten. Gimana artinya konsisten? memberikan pelayanan yang berkelanjutan sama baiknya setiap saat. Konsisten. Jadi setiap saat tuh melayani pelanggannya juga tetap. Misalnya dari satu orang A ini murah senyum. Nah, orang yang belakangnya orang B tidak disenyumi, dicuekin. Jadi kalau temennya datang ke toko misalnya, disambut ramah. Nah, kalau yang keduanya nggak kenal, dicuekin. Itu jangan ya. Ada lagi strategi meningkatkan pelayanan pelanggan. Kualitas. Pelayanan ke apa aja misalnya?
training. Di training dulu. Ada lagi? Umpan balik. Artinya apa? Umpan balik. Umpan balik itu yang gimana? Umpan balik. Meminta umpan balik kepada pelanggan. Untuk apa? Mengetahui apa yang mereka suka dan tidak suka. Ada lagi? Menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pelayanan. Yang keempat ada meningkatkan aksesibilitas, memastikan pelanggan mudah untuk dihubungi atau meminta bantuan. Misalnya kalau di hotel nggak disediakan nomor HP yang bisa dihubungi. Misalnya malam-malam airnya mati di kamar atau listriknya padam. Kalau nggak segera dikasih tahu, nanti berdampak pada perusahaannya. Jadi makanya disediakan untuk memudahkan pelanggan itu menghubungi perusahaan tersebut ketika terjadi masalah. Membuat sistem penanganan keluhan yang efektif, menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan profesional. Lagi, mengukur kepuasan pelanggan dengan apa? Survei kepuasan pelanggan. Buka di sini, Pak. Sekarang contoh penerapan pelayanan pelanggan yang baik. Yang pertama ada memberikan respon cepat terhadap pertanyaan di media sosial. Biasanya kalau sekarang ini tuh banyak komen. Misalnya di online shopnya baju di Instagram. Dia tanya, ini ukuran apa, ada warna apa. Kalian kira-kira kalau jadi customernya tuh pengen jawabannya cepat atau yang lama cepat. Nah, penerapannya harus memberikan responnya cepat pada pertanyaan pelanggan. Program loyalitas pelanggan yang menarik. Ada lagi garansi produk yang mudah di biasanya contohnya ada sepatu di satu toko itu garansinya 1 bulan, mau beli langsung maupun online ada namanya garansi. Jadi dia memberikan satu kertas kecil itu dikasih nama kartu garansi. Jadi kalau dalam waktu 1 bulan itu kalau mau klaim, misalnya ada kerusakan atau cacat, itu maksimal 1 bulan. Meskipun beli online juga gitu di online juga ada kartu. Kalau beli langsung biasanya ditaruh di struk pembayaran, di stempel garansi 30 hari. Kalau mau ngeklaim berarti harus dibawa itunya, ya kan? Bisa dipahami? Ya, layanan pelanggan. Biasanya di hotel juga gitu, 24 jam. Artinya di depan namanya resepsionis atau front office di depan. Jadi dia sigap. Misalnya malam-malam ada keluhan kayak tadi, contohnya tadi mati lampu atau airnya nggak bisa, kerannya nggak bisa, atau AC-nya mati, langsung telepon. Itu harus segera ditangani. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan. Kalau tadi ada pelayanan pelanggan, sekarang ada kepuasan pelanggan. Apa sih kepuasan pelanggan?
Perasaan, kepuasan pelanggan, artinya perasaan senang atau puas. Jadi mereka dalam membeli produk, kalau dia merasa senang, dia puas, jadi dikatakan kepuasan pelanggan atas produk yang telah ditawarkan atau diberikan dari perusahaan. Yang pertama, loyalitas pelanggan. Jadi sudah dibahas ya di depan. Pelanggan yang puas cenderung menjadi pelanggan setia. Artinya kalau mereka puas dengan satu produk dari perusahaan ini, pasti akan membeli lagi. Jadi pelanggan setia, sering melakukan pembelian ulang. Yang kedua ada word to mouth. Artinya pelanggan yang merasa puas atas produk atau jasa yang telah diberikan akan merekomendasikan kepada orang lain. Kalian sering nggak kira-kira seperti itu? Saya beli di temennya ini terus enak. Kalian merekomendasikan nggak ke teman yang lain? Merekomendasikan. Lagi keunggulan kompetitif. Pelayanan yang memuaskan dapat menjadi pembeda utama dari perusahaan pesaing. Harga yang lebih tinggi. Jadi pelanggan kalau sudah merasa puas, meskipun harganya naik, produk itu harganya naik, pasti tetap dibeli karena sudah ada rasa senang, setia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama ada kualitas produk atau jasa, harus memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Yang kedua, harga. Harganya gimana? Harganya harus sesuai dengan nilai yang dirasakan pelanggan. Ada lagi? Pelayanan yang cepat dan ramah kepada pelanggan. Terus ada proses pembelian. Ini ada garansi untuk mempermudah proses pengembalian produk apabila produk tersebut cacat atau rusak dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalau kita sebagai pelanggan, kalau ada garansinya pasti senang kan? Saya beli HP, ada garansinya enggak? Atau enggak? Enggak nyala. Ya, ganti lagi. Selanjutnya ada mengukur kepuasan pelanggan. Ada 3. Yang pertama, survei atau melalui kuesioner. Surveinya kuesioner atau wawancara secara langsung. Yang kedua ada analisis komentar pelanggan. Jadi dipantau komentarnya di media sosial. Yang terakhir ada Net Promoter Score. Jadi mengukur seberapa
foto dulu tempatnya nyaman. Ya nggak secara tidak langsung kalian juga dibuat story ya di IG. Nah ada yang komen di mana ini tempatnya kok bagus. Secara tidak langsung juga merekomendasikan. Kalau di online gimana? Menyediakan proses checkout yang mudah, melakukan proses checkout yang mudah. Lagi pengiriman yang cepat, pengirimannya cepat. Saya beli online pengirimannya lama. Saya kalau tanggal kembar biasanya lama. Pelayanan pelanggan menanggapi pertanyaan pelanggan dengan cepat dan tepat. Baik, sekarang tugasnya tugas kelompok. Kalian membuat kelompok 5 kelompok. Ada 1, 2, 3, 4. Silakan membuat kelompok dulu. Baik, ini nanti saya kasih lembar kerjanya. Jadi satu kelompok satu. Ya, sudah ya. Tugas kalian membuat survei kepuasan pelanggan di kantin sekolah. Dan juga nanti di terakhir ada rekomendasi atau sarannya atau kesimpulannya. Nanti salah satu atau ketua kelompoknya kasih ke depan membacakan hasil kerjanya. Saya pahami. Saya kasih waktu 15 menit ya. Nanti kalau sudah selesai ditukar ke kelompok lain. Lembarannya. Iya, kalian buat kesimpulannya. Ya, kalian buat itunya dulu, ya kan? Survei kepuasannya nanti ke kelompok lain ditukar. Nah, diisi sama kelompok yang kalian kelompok 1 sama kelompok 2 tuker. Kalian mengisi survei kepuasan tentang kantin di sekolah. Nanti dibacakan hasilnya. Dikembalikan lagi nanti. Sudah dipahami? Silakan dikerjakan. Sekarang dipresentasikan hasil kerja kelompoknya dimulai dari kelompok 1. Kelompoknya Sania. Silakan Kak. Ya, baca hasil kerjanya. Kesimpulan tentang hasil survei kami yaitu menambahkan makanan berat seperti nasi dan menambahkan macam-macam jajan. Sudah? Ya, beri tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kesimpulannya, rata-rata siswa-siswi banyak menyukai makanan seperti pisang coklat, mie gelas, dan jajanan seperti basreng. Saran dan kritik lebih dijaga kualitas makanannya dan dijaga kebersihannya dan mengeluarkan produk makanan baru, varian baru. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Kesimpulan ialah banyak yang menyukai menu makanan seperti mie gelas dan pisang coklat, dan ada juga yang cukup puas
dan tepat, menerima kritik dan saran, menjual makanan yang sehat dan aman bagi anak sekolah yang dalam fase pertumbuhan, memberikan sapaan yang ramah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk komunitas. Nabila. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulan, siswa cukup puas dengan variasi menu makanan di kantin. Siswa menyukai beberapa menu seperti mie gelas, ciki, dan gorengan. Beberapa siswa juga menyarankan agar kantin menambahkan beberapa makanan berat seperti nasi, seblak, ayam geprek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk komunitas. Oke, tugas kelompoknya sudah bagus, sudah baik. Jadi pelayanan pelanggan itu adalah tadi apa kita? Interaksi antara perusahaan dan konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen atau pelanggan. Dapat apa? Dapat apa? Ya, kepuasan dari pelanggannya. Oke, saya rasa cukup pertemuan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan?